lawan bicara kita. Nah, itu langsung saja, nggak berlama-lama, tapi lama juga ya. Nggak perlu saya kenalkan lagi, atau perlu saya putar lagi pembicara kita satu ini, pembicara nasional yang merupakan seorang pakar persuatrik ya, pakar bagaimana mempengaruhi orang lain. Ilmu beliau itu yang paling utama adalah bisa mempengaruhi orang lain nggak sampai 7 menit. Ngeri nggak tuh ya? Oke. Nah, kenapa nggak sampai 7 menit? Karena untuk PDKT-nya juga lebih singkat. Gimana caranya? Langsung kita sambut meriah Coach Korysyah Siregar. Kepada Coach Kordi, kita persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Coach Habibie. Kasih applause dulu dong buat Coach Habibie. Oke, teman-teman bisa bisa jelas ya dengar suara saya ya? Oke, oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi ini juga sepertinya di Zoom-nya yang bermasalah ya. Jadi di mikrofon saya juga di laptop saya juga bermasalah. Jadi ini audionya dari HP ini. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali malam hari ini kembali bisa bersamai Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ya di Speak to Lead yang keberapa ini, Bang Fatailah ini? Speak to Lead yang ke-7 ya? Ya, Alhamdulillah. series ke-7. Betul ya, Speak to Lead yang ke-7. Alhamdulillah sudah selama 7 pekan Quanta memberikan layanan buat kawan-kawan semuanya untuk setiap pekannya di Rabu malam kita memberikan webinar ya, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari berbagai macam latar belakang dan juga para mentor dan coach yang sudah berbagi ya. Dan insya Allah nanti di minggu-minggu berikutnya juga akan masih banyak nanti pembicara-pembicara, trainer, mentor, coach ya yang akan berbagi di Speak to Lead webinar series dari Quanta ini. Untuk itu kasih plus dulu dong buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport kegiatan ini sehingga kita bisa terus memberikan pengaruh kebaikan ya, dan harapannya supaya pengaruh kebaikan ini semakin banyak lagi menebar seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Habibie. Boleh kiranya nanti setiap Rabu malam itu ya teman-teman juga ikut men-share informasi ini free, gratis ya, dan insya Allah juga yang kita akan bagikan ini walaupun gratis tapi dia freemium ya, jadi yang premium tapi free, gratis ya. Dan kalau teman-teman mengikuti semua urutan-urutan mulai dari yang pertama kemarin di mulai dari bulan kemarin ya, di bulan Agustus, September, dan nanti akan ada Oktober, lebih banyak lagi nanti pembicara-pembicara yang akan berbagi. Oke, nah untuk malam hari ini ya kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya kita bisa membangun keakraban dengan orang lain dalam waktu yang cepat. Makanya judulnya kita kasih instant rapport ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar NLP mungkin udah akrab ya dengan istilah rapport ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya mungkin ini nanti akan menjadi sesuatu yang baru yang nanti itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, tadi di kolom chat hostnya Kak Bianda tadi udah mengirimkan virtual background-nya. Ya, boleh nanti teman-teman pakai virtual background-nya supaya pas di foto tuh kelihatannya keren gitu ya, bagus gitu ya. Dan juga nanti bisa jadi apa namanya untuk kita bisa menebar nanti kepada kawan-kawan yang lain. Oh, ternyata ada nih kegiatan Speak to Lead ini yang bermanfaat insya Allah ya setiap minggunya, setiap hari Rabu malam. Oke, teman-teman, kalau bicara tentang membangun kedekatan, membangun keakraban, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran teman-teman pertama kali? Boleh ya, ini ada, wah ini guru-guru saya banyak juga yang ikut barengan ke sini gitu ya. Mungkin Mas Dani deh, boleh. Mas Dani, kalau misalnya dengar kata membangun hubungan, membangun keakraban, apa yang muncul dalam pikiran Mas Dani? Boleh open mic-nya? Silakan. Ya. Perlu saling mengenal, percaya. Saling mengenal, percaya. Yes, tepat sekali. Kasih plus dulu dong buat Mas Dani ya. Thank you, terima kasih. Dan kalau kita tadi ya mengenal, percaya, kira-kira kalau orang udah kenal, udah percaya, apa sih dampaknya buat kita?
baik itu untuk bisnis, untuk karir, untuk mungkin hal-hal yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya dampaknya? Boleh kasih pendapatnya, melalui chat juga boleh, melalui open mic langsung juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang masih di jalan nggak apa-apa, hati-hati, ya, tetap fokus di jalan. Teman-teman kalau udah terbangun rasa akrab, rasa percaya, rasa apa lagi tadi tuh, kira-kira apa tuh dampaknya buat kita? Boleh dong, kita sambil ngobrol. Siapa nih yang mau? Ya, silakan. Kenyamanan. Kenyamanan, yes, nyaman. Rezeki nyaman, nyambung, banyak peluang yang diberikan teman-teman kita, ya. Kita bisa jadi lebih nyaman, Pak Fajar, ya. Bisa menambah relasi, ya, tepat sekali, Pak Nambah Josh. relasi buat bisnis. Iya, betul. Peluang-peluang untuk bisnis jadi bertambah besar, ya kan? Kemudian kita bisa cepat lebih akrab. Artinya apa, kawan-kawan? Artinya kemampuan untuk membangun keakraban, membangun hubungan dengan orang itu penting sekali, ya. Setuju kan? Kalau itu penting banget. Yang setuju boleh kasih tombol reaksinya dong. Iya, kalau dia setuju, yang bahwa ternyata membangun keakraban itu penting sekali nih buat kita. Baik itu untuk bisnis, ya, maupun juga karir. Thank you, Mas Dimas, Pak Susilo, Pak Nick, ya, Mbak Fauzia, Mbak Wiwit. Oke, sepakat. Berarti kita semuanya sepakat bahwa membangun keakraban itu penting banget. Nah, itu kenapa malam hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita bisa membangun keakraban itu dengan cepat. Oke, baik. Nah, kawan-kawan, mohon izin, saya belum bisa share screen. Sepertinya ini ada bug dari Zoom-nya ya. Jadi audionya bermasalah, ini saya juga nggak bisa share screen. Namun mudah-mudahan ini bisa nanti tetap bisa membantu teman-teman untuk belajar bareng-bareng sama kita untuk sharing-sharing sama-sama. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang kenapa sih penting banget bagi kita itu untuk bisa membangun keakraban, ya, karena untuk bisa relasi bisnis, kemudian biar nyaman sama orang, gitu kan, dan juga mungkin ada manfaat-manfaat lain yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman membangun bisnis, ya. Nah, kita tahu bahwa ternyata kemampuan membangun keakraban, kemampuan membangun kenyamanan itu berdasarkan survei itu justru sangat diperlukan, ya, sangat berpengaruh, bahkan itu adalah skill yang paling utama. The Carnegie Institute of Technology justru mengatakan bahwa yang namanya kemampuan people skill itu justru 85% bisa meningkatkan kesuksesan khususnya dalam bidang finansial bagi seseorang dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan technical skill, ya. Kalau misalnya kita bicara people skill itu berarti apa aja ya? Kira-kira kalau namanya people skill itu apa aja? Kemampuan, skill, keterampilan bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, ya. Di antaranya ya communication skill, negotiation skill, apalagi public speaking, ya. Kemudian membangun hubungan, ya, rapport itu juga adalah salah satu skill yang penting sekali untuk kita kuasai. Daniel Kahneman, seorang peraih Nobel, pernah mengatakan begini, orang akan lebih suka berbisnis dengan orang yang dia percaya dan dia sukai dibandingkan dengan orang yang dia nggak percaya dan dia nggak sukai. Walaupun mungkin orang itu, ya, teman yang dia percaya itu, orang yang dia percaya itu mungkin bisa jadi memberikan kualitas layannya lebih rendah, mungkin servisnya mungkin lebih rendah, tapi harganya bisa jadi lebih tinggi. Tapi kenapa kok orang itu lebih suka mau berbisnis dengan dia? Karena apa? Karena dia percaya dan dia trust. Jadi ternyata di dalam bisnis, kalau tadi ya teman-teman bilang, oh ini bisa untuk meningkatkan peluang-peluang bisnis, ya tepat sekali. Daniel Kahneman sudah mengatakan seperti itu, bahwa ternyata orang lebih suka bisnis itu dengan orang yang dia trust dan dia like, dia suka dan dia percaya. Ya, nah dari situ ya kawan-kawan, kalau kita ingin supaya orang itu suka dan percaya sama kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kira-kira kalau kita ketemu sama orang, ada hubungannya nggak antara kita udah lama kenal dengan baru kenal? Rasa percaya itu, atau trust itu, atau rasa suka itu, ada hubungannya nggak kita udah kenal lama dengan belum kenal lama? Menurut teman-teman gimana? Ada hubungannya.
Oke, gimana hubungannya Pak? Baik-baik saja hubungannya? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi ada hubungannya. Ternyata itu tidak terlalu signifikan ya. Kenapa? Kita sering juga ketemu sama orang yang udah punya hubungan lama gitu ya. Nah, bisa iya bisa enggak gitu ya kata Kak Mikel ya. Bisa iya bisa enggak. Nah, ternyata ada orang yang dia punya hubungan lama akhirnya ya eh, berpisah juga gitu kan. Ada juga orang yang sudah punya hubungan lama tapi ya dia nggak percaya juga atau bahkan mungkin dia nggak suka juga. Tetapi bisa jadi ada orang yang ketemunya baru, bahkan mungkin belum terlalu lama kenal, tapi dia bisa percaya sepenuhnya. Bahkan mungkin dia bisa lebih percaya memberikan sesuatu tanggung jawab ataupun bisnis misalnya kayak gitu dengan orang baru dibandingkan dengan orang yang lama sudah kenal sama dia. Artinya apa? Hubungan baik itu, keakraban itu, trust itu bisa dibangun secara instan, bisa dibangun secara cepat. Jadi nggak ada hubungannya dengan apakah ini udah lama kenal atau nggak lama kenal. Ya, memang sebaiknya seharusnya kalau kita sudah punya hubungan lebih lama, ya harusnya kan lebih baik, ya, tapi belum tentu juga ternyata. Tergantung bagaimana dia membangun komunikasinya itu. Nah, teman-teman, ya ketika kita sadar betul bahwa ternyata ya hubungan itu bisa dibangun dengan cepat dan ternyata nggak ada hubungannya antara kita udah kenal lama atau nggak kenal lama. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi orang akhirnya dia itu mau trust apa enggak sama kita? Kira-kira apa ya? Apa sih yang buat orang itu percaya atau nggak percaya sama kita? Kira-kira apa yang menentukan itu? Teman-teman ada yang boleh kasih pendapat? Kita lebih interaktif ya, apalagi ini attitude, yes Kak, ini kejujuran dan keikhlasan, track record-nya kita, ya kan? Kemudian chemistry-nya. Nah, oke. Kemudian apa lagi nih? Kalau misalnya kita baru kenal pertama nih, yang kita belum tahu track record-nya, kita belum tahu bagaimana dia gitu. Kira-kira apa yang bisa buat orang itu akhirnya mau ya. Ya, teman-teman boleh dibantu untuk di-mute ya, supaya suaranya bisa fokus nanti. Oke. Kira-kira apa ya? Cara bicaranya, yes, boleh. Penampilannya, betul ya. Bahasa tubuhnya, oke. Nanti kita akan bahas satu-satu sini. Sebelum masuk ke situ semua, ini benar semua nih ya, yang jawaban teman-teman tuh bahasa tubuhnya, penampilannya, mimik wajah saat pertama kali kenal gitu ya. Nah, semua informasi tadi, berarti kan misalnya penampilan nih, berarti karena sesuatu yang kita lihat, ya kan? Mungkin mimik wajahnya, responnya, kata-katanya, itu karena sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Nah, semua informasi tadi, baik apa yang kita lihat, cara bicaranya melalui apa yang kita dengar, kemudian tadi bagaimana kita merasa bahwa ini orangnya jujur, tulus, ini kan semua informasi yang ditangkap oleh seluruh panca indera kita. Betul ya? Nah, sebelum informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita maknai bahwa orang ini, oh ini orang bisa dipercaya dengan cara bicaranya kayak gitu nih, berarti orangnya jujur nih. Oh, dengan sikap dia begitu nih, berarti orangnya ini bisa dipercaya nih. Oh, saya ini seneng nih sama dia. Sebelum akhirnya masuk ke situ, apa dulu yang terjadi di dalam pikiran kita? Nah, di dalam pikiran kita itu ternyata ada sebuah sistem di dalam otak kita yang namanya critical factor. Apa namanya? Critical factor. Atau biasa juga kalau teman-teman yang belajar hipnosis kenal dengan istilah RAS, ya, Reticular Activating System. Sebuah sistem yang menyaring informasi masuk ke dalam otak, masuk ke dalam pikiran. Ya, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasain, itu nggak langsung masuk serta-merta, tapi disaring dulu, difilter dulu di dalam pikiran kita. Nah, proses memfilternya itu dilakukan oleh sebuah sistem di dalam pikiran kita yang namanya Reticular Activating System atau critical factor tadi. Nah, critical factor itu fungsinya kayak gatekeeper. Gatekeeper itu penjaga pintu gitu ya. Yang tugasnya adalah menyeleksi nih informasi-informasi apa yang disampaikan yang itu nanti bisa diterima atau nggak diterima. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke suatu gedung, tentunya sebelum kita masuk ke dalam gedung itu kita ketemu sama security-nya dulu kan. Nah, security-nya akan tanya nih, ya, apa keperluannya, mau bertemu dengan siapa, identitas kita ditanya, gitu. Tujuannya apa? Untuk menyaring bahwa memang benar nggak ini orang ini layak masuk apa enggak. Dan dia akan cross check dulu kan ke dalam. Kalau memang kita bilang, oh saya mau janji mau ketemu dengan siapa, misalnya Pak
Oh, dia akan ngecek ke dalam. Betul nggak nih Pak Andre ada janji bertemu dengan ini, orang ini? Kalau memang iya, dipersilakan masuk. Kalau enggak, ya dia nggak boleh masuk. Sama juga seperti itu. Ketika Anda ingin mempengaruhi orang lain, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka yang pertama adalah ya apa yang Anda sampaikan itu, apa yang Anda katakan, apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda tunjukkan, apa yang Anda buat, itu akan disaring dulu dalam pikiran teman bicara Anda. Kalau dia ternyata sesuai dengan belief-nya, sesuai dengan value-nya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya, maka apa yang kita katakan itu akan diterima. Tetapi kalau tidak, dia akan tertolak. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita bisa langsung masuk dalam pikiran bawah sadarnya, kita bisa tembus itu critical factor-nya, dan kita bisa membangun hubungan baik dengan orang itu dengan cepat. Ya, maka salah satu cara untuk kita bisa cepat akrab dengan orang itu adalah dengan menembus critical factor tadi. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang rapport, bicara tentang bagaimana membangun hubungan baik. Apa sih sebenarnya rapport itu? Rapport itu adalah hubungan yang harmonis, yang dekat dengan orang lain atau sekumpulan orang yang apa? Adanya kesamaan, understanding, ya. Kita punya feeling, idea yang kita bisa komunikasikan dengan baik. Rapport itu juga adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunianya orang itu, membuat mereka nyaman dan kita paham dengan mereka sehingga terbangun hubungan yang kuat dengan orang itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan membangun hubungan baik, ya. Membangun hubungan baik dalam konteks ini nanti kita akan melakukannya dengan cara yang instan. Semakin baik hubungan Anda dengan seseorang, semakin mudah Anda mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan apapun hal yang Anda inginkan. Ya, semakin baik hubungan Anda dengan seseorang, akan semakin mudah bagi Anda untuk mempengaruhi orang tersebut. Ya. Nah, sekarang nih, karena kita mau langsung praktek nih, teman-teman. Yuk, boleh dong dibayangin sekarang, satu orang saja, kira-kira siapa yang Anda ingin bangun hubungan baik dengan orang itu? Saya, kalau teman-teman ada kertas, ada pulpen, atau mungkin ada HP, atau mungkin diingat-ingat aja sekarang. Siapa nih? Kalau seandainya saya nanti belajar ini, teknik ini, kemudian teknik ini saya mau akan gunakan untuk siapa? Apakah itu teman kerja Anda, mitra bisnis Anda, atau mungkin siapa itu? Sudah? Kalau sudah, boleh dong diketik di chat. Sudah. Tentukan satu nama. Tulis, nggak usah tulis namanya, simpan aja dalam pikiran Anda, atau Anda tulis di kertas, gitu boleh ya. Baik, Pak Fajar sudah, Pak Febri, thank you, Pak Tengku udah. Oke, semuanya sudah ya? Oke, sudah, siap. Nah, kemudian, kalau Anda udah punya satu nama itu, oke, kemudian kira-kira untuk orang ini, tujuannya apa? Anda ingin membangun hubungan baik kepada orang itu, ingin melakukan instant rapport nanti yang akan kita latihkan sama-sama, tujuannya untuk apa? Yuk, tulis. Sudah? Tujuannya untuk apa? Apakah tujuan bisnis, apakah tujuannya karir, atau apapun itu. Apakah hubungan romansa, gitu ya, silahkan, boleh apa aja. Tujuan karir, oke, baik. Nah, sudah ditulis tujuannya? Sudah ya? Clear ya? Anda udah tahu ya tujuannya apa? Makasih Bu Rini, sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang kalau udah tujuannya ditulis, kemudian selama ini ketika Anda ingin mempengaruhi orang itu, membangun hubungan dengan orang itu, apakah itu untuk karir, untuk bisnis, atau apapun tadi itu, selama ini tantangannya apa aja? Satu aja tantangan yang menurut Anda paling menantang, paling besar gitu ya. Ketika Anda ingin mempengaruhi orang itu, kira-kira apa? Tulis ya. Oke. Sudah? Tantangannya bagaimana meyakinkan? Nggak paham apa yang dimaui. Oke, apalagi kira-kira? Iya. Sudah? Boleh langsung ditulis di chat, boleh. Tantangannya adalah bagaimana meyakinkan. Celah untuk ngomong sama dia gimana? Karakter orangnya introvert. Oke. Dicuekin, izin telepon di read doang. Oke, kurang paham. Maksudnya kurang paham nih, kurang paham apa ya nih? Kurang paham apa yang saya sampaikan atau kurang paham orangnya kurang paham? Ya. Bagaimana meyakinkannya? Oke, baik. Sudah ya. Nah, ini coba disimpan tadi namanya siapa udah ada, kemudian tujuannya untuk apa udah ada. Nah, selama ini tantangannya apa udah ada. Ya, mudah-mudahan nanti ini kita bisa
bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa menyelesaikan, mengatasi tantangan-tantangan tadi. Nah, lalu bagaimana caranya kita bangun hubungan baik yang selaras dengan cepat itu? Nah, teman-teman, orang itu akan lebih mudah paham, orang itu akan lebih mudah untuk dekat dengan seseorang yang punya kesamaan dengan dirinya. Nah, mudah-mudahan ini saya kalau share screen ini bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Bisa, Coach. Bisa, alhamdulillah ya. Sekarang udah bisa kelihatan ya. Nah, teman-teman, salah satu cara yang paling mudah untuk kita bisa bangun keakraban dengan orang adalah dengan membangun kesamaan. Orang itu paling suka dengan yang sama dengan dirinya. Ya, teman-teman coba deh. Siapa di sini yang pernah reunian? Pernah ikut acara reuni? Reuni sekolah gitu ya, atau reuni apapun itu biasanya. Reuni ya. Ada yang pernah reunian nggak di sini? Pernah, udah lama. Oh, udah lama ya. Oke, kira-kira kalau pas acara reunian, kemudian di situ ada album foto, foto-foto pada saat mungkin sekolah gitu ya. Terus Anda buka album foto itu. Yang Anda cari foto siapa yang pertama kali? Yang dicari pasti foto? Teman dekat. Foto diri sendiri dulu yang dicari. Yakin cari foto teman dekat duluan. Pasti yang dicari foto diri sendiri dulu. Kalau di halaman itu nggak ada foto kita lewati dengan cepat. Begitu ada foto kita langsung berhenti, ya kan? Kita liatin foto kita. Nah, baru setelah itu Anda cari foto teman dekat Anda. Atau cari foto mantan, itu pun kalau ada, ya kan? Nah, orang itu pasti suka dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada orang yang sama seperti dirinya, seolah-olah itu menjadi cerminan dirinya, maka dia akan lebih cepat akrab dengan orang itu. Karena dia merasa ini gue banget gitu. Di otak kita itu ada namanya mirror neuron. Mirror neuron itu gunanya untuk ketika ada sesuatu yang sama, dia akan cepat untuk nangkepnya. Dia akan cepat akrabnya. Nah, berarti kalau Anda mau cepat dekat, cepat akrab dengan orang, tugas pertama kali adalah bangun kesamaan. Makanya saya tuh orang yang paling senang gitu ya kalau kita bicara tentang bagaimana kita mencari kesamaan gitu daripada kita ngomonginnya perbedaan. Nah, karena biasanya kalau kita ngomongnya fokusnya kepada perbedaan itu lebih banyak nanti ya akhirnya lebih gampang untuk terpecah belah ya. Karena udah pasti beda gitu ya. Karena orang kembar aja nggak mungkin sama gitu 100%. Artinya kalau kita mau mencari perbedaan, udah pasti banyak banget perbedaannya. Apalagi kita di negeri ini itu kan beribu-ribu bahasa, begitu banyak suku, gitu kan. Kalau kita sibuk mencari perbedaan-perbedaan, udah pasti kita terpecah belah. Maka untuk kita supaya cepat akrab, fokusnya itu kepada bagaimana kita membangun kesamaan. Ya, bukan hanya untuk berbangsa dan bernegara ini, tapi untuk kehidupan pribadi kita juga begitu. Di dalam keluarga kita juga begitu. Teman-teman coba misalnya Anda pergi ke suatu tempat yang Anda belum pernah datangi misalnya. Terus di situ Anda bertemu dengan orang. Dan ternyata orang itu adalah orang yang punya kesamaan dengan Anda. Misalnya ternyata berasal dari daerah yang sama, dari kampung yang sama gitu. Kamu dari mana? Dari Medan. Medannya di mana? Oh, di sini. Oh, itu kan kampung saya, tetangga ini. Oh, kamu kenal dengan si ini nggak? Oh, kenal. Wah, tiba-tiba Anda ngomongnya lama, asik, nggak terasa, udah 1 jam ngobrol, terus Anda tiba-tiba pengen ke kamar mandi gitu kan. Izin saya mau ke kamar mandi, boleh titip tas saya nggak di sini? Anda percaya begitu saja meninggalkan tas Anda kepada orang yang baru Anda ketemu, karena apa? Karena ada kesamaannya, sama-sama dari daerah yang sama. Betul ya? Kalau ibu-ibu misalnya ketemu sama temennya gitu, yang sama-sama hobinya apa, nonton drama Korea gitu. Wah, walaupun belum pernah ketemu sebelumnya, begitu cerita tentang itu, wah nyambung terus gitu ya. Atau yang hobinya apa, masak misalnya. Ngobrolin tentang masakan, wah langsung nyambung, ya kan? Nah, bapak-bapak juga begitu kan, gitu ngobrolin tentang apa misalnya, bola misalnya. Wah, apalagi klub yang disukainya sama, langsung nyambung. Ngomongin tentang otomotif misalnya, langsung nyambung dan tiba-tiba merasa dekat, merasa akrab. Karena apa? Adanya kesamaan. Nah, dalam membangun hubungan, kalau kita mau cepat bangun hubungan sama orang, fokuslah kepada kesamaan apa yang bisa Anda bangun. Kalau misalnya ternyata ini malah orang pertama baru ketemu, saya nggak ngerti hobinya apa, saya nggak ngerti latar belakangnya apa. Yang paling gampang untuk Anda bisa samakan adalah gerak tubuhnya, gesturnya, karena itu yang terlihat. Ya, mulai dari kepala sampai dengan ujung jari kakinya Anda bisa samakan. Ya, Anda bisa bangun keakraban dengan orang itu. Dan ini teknik yang biasa dilakukan oleh Barack Obama ya. Kalau teman-teman tahu, mantan Presiden Amerika, ini orang yang jago banget ini untuk bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain.
Ya, beliau menggunakan teknik-teknik di dalam NLP dan juga di dalam hipnosis gitu. Bahkan saya ada membuat sebuah e-book 7 hidden technique of Barack Obama, public speaking-nya Barack Obama ya. Hipnosis hidden technique. Jadi hipnosis Barack Obama ini ternyata dalam public speaking-nya menggunakan pola-pola bahasa hipnotik. Dan kita ada 7 pola bahasa, bukan pola bahasa, 11 teknik sebenarnya. Ada 11 teknik yang digunakan Barack Obama di dalam public speaking-nya ketika dia kampanye, dan saya sudah membuat 7 di antaranya itu saya rangkum dalam sebuah e-book. Dan insya Allah nanti ada pelatihannya yang nanti kita bisa ikuti sama-sama. Dulu udah pernah ada pelatihannya, bagaimana kita bisa menguasai 11 teknik Barack Obama dalam public speaking-nya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa share juga 1-2 teknik di sini. Ya. Nah, Barack Obama itu paling jago untuk melakukan matching mirroring, kalau dalam NLP namanya, teman-teman yang udah belajar NLP. Intinya begini nih, biar gampang. Matching mirroring itu Anda seperti, kalau tahu mirror itu cermin ya, cermin. Kalau misalnya kita bercermin nih, kalau saya mengangkat tangan kanan saya misalnya ini ada sisir nih, saya lagi sisiran pakai tangan kanan saya. Di cermin itu, tangan sebelah mana yang muncul? Kalau saya angkat tangan kanan, berarti di cerminnya tangan apa tuh kira-kira? Bayangannya jadi tangan apa? Kiri. Tangan kiri ya. Oke, berarti mirroring. Kalau kita lihat foto yang di atas, kalau itu mirroring bukan? Teman-teman bisa lihat ini? Ya, yang megang jas tangan apa? Barack Obama. Barack Obama pakainya tangan kanan ya. Ya, di sebelahnya pakai tangan kiri. Itu berarti teknik mirroring. Gampangnya kayak gitu tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya bertemu dengan seseorang, ya Anda bisa jadi mirrornya dia. Kalau dia gerakan tubuhnya, tangannya misalnya dia memegang sesuatu di tangan kanan gitu ya, lagi pegang HP ngomongnya, Anda juga bisa memegang HP. Kalau dia menggerakkan tangannya dengan gerakan-gerakan tertentu, Anda juga bisa mengikutinya. Nah, kalau di foto yang di bawah, kalau di layar tuh berarti dia foto sebelah kiri yang lagi dagunya begini. Itu mirroring atau matching? Matching ya. Jadi kalau dia tangan kiri, kita tangan kiri juga. Kalau dia tangan kanan, kita tangan kanan juga. Itu tekniknya namanya matching. Ya, kalau yang di bawah pakai jas, apa yang disamakan sama Obama itu? Ada yang tahu nggak? Gerakan tubuh apa yang disamakan sama Barack Obama? Kaki, Coach. Kakinya, ya posisi kakinya menyilangnya. Kemudian apa lagi yang disamakan Barack Obama pada saat pakai jas itu? Ada yang perhatiin nggak? Senyum. Tatapan. Senyumnya, betul. Iya, senyumnya. Ya, nah itu juga perlu nih. Jadi ada yang namanya half body matching. Half body matching itu kayak kita lihat foto yang pakai kemeja sama yang lagi di nonton olahraga tuh ya, sama yang kaos hitam, t-shirt hitam. Itu half body matching. Yang disamakan cuma separuh doang. Mulai dari kepala sampai pinggang. Tangannya, senyumnya, posisinya, itu half body matching. Tapi kalau yang posisi yang berdiri, yang baju putih dengan pakai jas itu berarti full body matching. Jadi seluruh bagian tubuhnya bisa di-matching, bisa di-mirroring. Nah, teman-teman bisa kebayangkan kalau misalnya, saya mau bertemu dengan seseorang nih, apa yang bisa saya samakan gesturnya? Senyumnya, ya kan? Posisi kepalanya, posisi tangannya, posisi kakinya, semua gerakan tubuhnya itu Anda bisa samakan. Anda seolah-olah menjadi cermin bagi dia, Anda seolah-olah menjadi matching sama dia, gitu. Ya. Nah, namun ada yang perlu diperhatikan di dalam melakukan matching dan mirroring, dan ini biasanya jarang sekali diajarkan, dan makanya sering banyak orang keliru nih kalau melakukan teknik ini. Ya, banyak sekali orang-orang belajar NLP, kemudian mempraktekkan matching mirroring, terus dia bertanya, ini gimana kalau seandainya orangnya udah tahu, dia udah pernah belajar NLP, ini bisa nggak pakai matching mirroring? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa, Kalau orang bisa, gimana caranya? Kan dia udah tahu nih, kita lagi mau nyamain gerakannya nih, kita, dia tahu nih, ini orang ini pakai matching mirroring nih, dia belajar NLP nih, aku gerak kayak gini, dia kok gerak gitu juga. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana caranya, Pak? Ketika lawan bicara kita di depan dia mengangkat tangan, kita jangan serta-merta langsung. Yes. Biarkan beberapa saat, baru kita angkat tangan seperti mereka. Betul. Ya. Jangan langsung. Itu nanti namanya kalau langsung gitu kayak anak kecil. Pernah lihat nggak anak kecil yang niru-niru itu?
Kalau kita Ya. gerak begini, anak-anak terus ngikut gini, itu namanya mimikri. Nah, kita bukan sedang mimikri. Kita bukan cuma sekedar ngikut-ngikut gitu doang, enggak. Ya, kasih jeda dulu sebentar. Ya, dan yang pasti pertama, ya, prinsipnya kalau mau melakukan ini, yang pertama adalah subtle. Kayak kata Pak Ekra tadi ya, subtle. Subtle itu apa? Halus, nggak ketara. Jadi itu ngalir gitu, seperti kayak kita ngobrol. Kalau misalnya dia tiba-tiba menggerakkan, misalnya dia pegang kacamatanya, gitu kan, misalnya, ya jangan langsung pada saat itu juga Anda pegang mata, enggak. Pelan, berapa detik kemudian, terus Anda mungkin sambil membenarkan kacamata, gitu ya. Mungkin kalau dia nanti ngobrol gini tangannya, mungkin beberapa detik kemudian baru Anda lakukan. Dan itu harus dilakukan dengan subtle. Subtle itu sangat halus, sangat nggak ketara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, meskipun orangnya udah pernah belajar NLP, udah tahu training ini, udah ikut persuasif dan segala macam, kalau Anda melakukannya dengan respect, itu nggak akan kebaca. Maksudnya apa? Pada saat Anda menggunakan semua teknik ini, pastikan dalam pikiran Anda, itu karena Anda respect sama orang itu. Bukan karena Anda pengen mempengaruhi dia. Bukan karena Anda pengen supaya dia nurut sama Anda. Kenapa? Karena intention kita itu bisa dirasakan orang. Niatan kita itu bisa diterima dalam radar bawah sadarnya, itu bisa nangkep. Apakah dia pernah belajar atau nggak pernah belajar, dia akan paham. Apalagi kalau dia belajar, apalagi kalau dia pernah ikut training persuasif, dia akan semakin peka tuh. Orang punya intention apa, dia ngerti nih, tahu nih, oh ini kayaknya ada hal-hal yang nggak, ini kok aneh nih orang ini. Gitu. Nah, teman-teman, pernah nggak ketemu sama orang yang Anda baru ketemu, tapi perasaan Anda udah nggak enak sama dia? Ini ada apa ya? Kayaknya kok nggak enak nih sama orang ini. Tapi nggak tahu kenapa. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, tuh kan, bener kan? Ternyata dia bohong kan? Ternyata dia nipu kan? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ada yang pernah? Ada yang pernah punya? Pernah. Oke, Pak Rio, apa kabar Pak Rio? Ya, ternyata pernah juga ya. Nah, Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Nah, artinya apa kawan-kawan? Ternyata intensi orang itu mancar. Ternyata niatan itu bisa dirasakan orang. Walaupun mungkin kita nggak peka ya, walaupun kita kurang nggak tahu ini maksudnya apa, tapi kita ada sesuatu yang aneh nih, gitu. Nah, kalau Anda melakukan ini hanya niatnya untuk supaya dia nurut sama Anda, supaya dia mau ngikutin Anda, supaya Anda bisa pengaruhi dia, akan sulit dilakukan. Tetapi kalau Anda betul-betul respect, saya ingin membangun kedekatan, membangun keakraban. Karena apa? Karena saya ingin membangun hubungan yang saling menguntungkan. Anda bisnis bukan cuma pengen dapat duitnya aja, tapi ingin membantu dia juga untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau Anda melakukan itu dengan respect, insya Allah, ya, teknik ini sangat powerful sekali. Bahkan mungkin orang yang udah paham, orang yang udah ngerti, mungkin dia master NLP, atau bahkan mungkin dia trainer NLP, tetap bisa Anda pengaruhi dengan teknik ini. Analoginya sederhana. Kira-kira, kalau Anda mau tanding tinju, Anda bertanding tinjunya sama siapa? Pasti sama petinju juga kan? Nggak mungkin Anda tanding tinju, olahraga tinju, sama pemain catur, gitu kan? Nggak. Nah, kira-kira kalau petinju itu, dia udah belajar nggak caranya nangkis? Dia belajar nggak caranya mukul? Dia belajar nggak caranya menghindar? Mana strike, mana uppercut, ya kan? Mana hook, tahu nggak dia? Dia pasti tahu juga kan? Tapi kenapa ada yang KO? Kenapa ada yang kalah? Ya tergantung bagaimana kepiawaian dia menggunakan teknik-teknik itu. Sama juga seperti ini, teman-teman. Jadi ini teknik yang mungkin simple, sederhana, bahkan sebagian orang mungkin bilang, ini nggak akan jalan. Ini udah semua orang tahu, everybody knows. Ya, sama seperti petinju tadi. Semua petinju juga tahu bagaimana caranya memukul, bagaimana caranya menangkis, bagaimana caranya menghindar. Tapi tetap aja ada yang menang. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ya, dan ini sangat powerful. Mungkin di sini saya nggak bisa jelasin panjang lebar tentang kenapa teknik ini bisa works, ya, karena waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kesempatan yang lain. Ya, apa yang terjadi di otak kita sehingga akhirnya kalau kita melakukan matching mirroring orang nurut. Nah, itu banyak panjang penjelasannya. Tapi ini saya mau kasih yang simple aja, yang sederhana. Ibaratnya kalau seandainya saya pengen ruangan ini terang, ya saya tinggal tekan tombolnya, saklarnya, lampunya nyala. Saya nggak perlu jelasin gimana itu rangkaian listriknya, ya, kemudian sampai ke gardu sampai ke pembangkit listrik, nggak perlu kayak gitu juga kan. Oh, ini saya pengen terang, ya udah tekan tombolnya. Oh, Anda pengen akrab sama orang, ya udah lakukan matching mirroring. Kalau penasaran gimana caranya kok bisa begitu, apa yang terjadi di otaknya, nanti kita bisa ngobrol di ruangan kelas untuk kita sama-sama belajar
speak to lead yang lebih mantap lagi nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk offline. Oke, teknik pertama ini clear ya, kawan-kawan. Jadi yang paling mudah adalah bangun kesamaan. Yang paling mudah dilihat adalah kesamaan gesturnya. Nah, kemudian tadi ada kesamaan apa lagi? Ya, untuk kita bisa akrab, yaitu dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, untuk kita bisa cepat akrab dengan orang, kita mulai masuk dalam percakapan itu. Ketika kita ngobrol. Nah, bagaimana kita supaya akrab sama orang? Kita harus benar-benar tertarik di dalam percakapan itu. Jangan cuma Anda ngobrol sambil main HP gitu ya. Ya, walaupun katanya sekarang orang zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari HP, tapi tetap itu akan sangat berpengaruh gitu ketika Anda benar-benar ingin hadir dalam sebuah percakapan yang ingin membuat orang itu dekat dengan Anda. Anda harus full attention. Anda harus betul-betul empati, betul-betul active listening, bahkan mungkin empathic listening. Bagaimana itu empathic listening? Anda betul-betul hadir penuh, dengerin apa yang dia katakan, bukan hanya mendengarkan kata-katanya saja, tetapi juga bisa memahami intonasinya, ekspresi wajahnya, sehingga Anda benar-benar paham apa yang dia katakan. Ya, nah misalnya nih, kalau misalnya Anda misalnya lagi ngobrol gitu kan, lagi ngobrol, terus ada pasangan Anda scrolling, terus dia bilang, oh ini cantik ya, terus Anda bilang iya cantik. Kira-kira pasangannya gimana? Hah? Kakak-kakak, kalau misalnya Anda lagi nunjukin sesuatu nih sama pasangan Anda, terus pasangannya cuma komentarnya, iya cantik gitu. Gimana rasanya? Bu Rini deh, Bu Rini. Gimana nih? Mana Bu Rini? Masih di sini sama kita? Udah lama nggak ketemu Bu Rini nih? Udah nggak di sini lagi? Nggak kedengeran ini? Oke, yang lain? Oh, ini ada yang chat. Boleh. Marah, kesel, nggak enak. Kenapa? Kan bener tuh, Kak Leila. Kenapa nih Kak Leila? Kok kesel? Kenapa kok kesel? Karena nggak diperhatiin, Coach. Nggak diapain? Nggak diperhatiin. Nggak diperhatiin, tapi dia udah jawab. Cuma jawab tapi nggak fokus. Sebenarnya cuma ya saya senang aja. Cuma bikin senang aja. Kata Bu Rini kayak nggak ikhlas gitu jawabannya ya. Serasa dicuekin. Nah, itu berarti dia nggak active listening, nggak empathic listening. Dia nggak sepenuhnya hadir untuk dengerin itu. Nah, kira-kira Mbak Winda, biarin aja, males untuk lanjut ngomong katanya ya. Nah, kira-kira gimana? Kalau Anda seandainya ngobrol sama orang kayak gitu, ya Anda merasa nggak nyaman kan, kesel kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya Anda bicara sama orang, tapi Anda nggak masuk di dalam percakapan, orang nggak akan trust, orang nggak akan respect, orang nggak akan mau lanjut untuk membangun hubungan dengan Anda. Nah, ini penting banget ya. Salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menembus bawah sadar orang itu hadir penuh. Gitu. Apalagi kalau ini dalam konteks misalnya Anda bisnis gitu kan, ya Anda mau presentasi kepada orang, meskipun misalnya Anda itu authority, Anda mungkin adalah orang yang paling ahli di bidang itu, tapi ketika Anda menyampaikan sesuatu kepada orang, ya terus Anda nyampainya, oh ya, oh gitu, ya saya tahu itu bisa nih dilakukan begini. Anda ngomong tapi sambil Anda nggak fokus sama dia, Anda nggak respect sama dia, kira-kira gimana? Orangnya bakal mau nggak berbisnis dengan Anda? Nggak bakalan. Ya, jadi nggak bakalan. Nah, makanya hadir penuh itu, tertarik di dalam percakapan itu mending merupakan suatu teknik ya, powerful banget. Prinsip ya, bukan teknik, tapi itu prinsip. Ya, prinsip bagaimana kita cepat akrab dengan orang. Oke. Nah, oke, kemudian tulus nih dalam membangun hubungan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tulus? Dari mana tahunya itu tulus atau enggak? Yang pertama adalah intention-nya. Cek lagi, intention itu kan yang paling tahu kita. Ya, kalau saya agama di Muslim tuh innamal a'malu binniyat katanya kan. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat, intention-nya. Nah, niat itu jadi program nanti, akan mengarahkan. Tekniknya bisa sama, yang kita lakukan bisa sama. Tapi ketika niatnya beda, intention-nya beda, itu beda nanti hasilnya. Anda sama-sama prospek,
Anda sama-sama presentasi, Anda sama-sama nelpon, Anda sama-sama ketemu dengan dia, tetapi satu intentionnya adalah gimana caranya supaya closing, aku dapat bonus hari ini capai target. Ya, dengan intentionnya adalah, oh saya siapa lagi ya yang akan saya bantu hari ini dengan produk saya, itu beda banget. Anda bisnisnya apa? Misalnya di sini ada yang bisnis apa nih? Herbal misalnya. Ada yang bisnis apa lagi? Skincare misalnya. Ada yang lain-lain misalnya lagi. Kalau skincare nih, sekarang kan bisnis skincare lagi marak-maraknya kan? Oh, dengan skema-skema tertentu, wah saya bakal target bulan ini akan capai ini, capai ini, capai ini, saya akan jual ini, saya akan begini-gini. Ketika Anda mau keluar sama orang, mindset-nya di dalam pikiran Anda pertama kali, siapa lagi nih ya bakalan saya closingin? Berapa banyak lagi nih ya yang saya akan transfer ke saya hari ini? Bukan berarti itu nggak penting, ya tentunya penting. Kita namanya bisnis kan pasti ingin profit yang sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika Anda memulai sebuah hubungan itu hanya transaksional, ya hubungan Anda hanya sebatas hubungan transaksi aja. Ya, kalau Anda membangun hubungan itu, betul-betul membangun hubungannya itu tanpa motif apapun, ya, yang bersifat transaksional, karena memang Anda tulus ingin ngebantu dia, oh saya tahu nih produk saya adalah bisa untuk membantu orang agar lebih sehat, agar lebih langsing, agar selesai masalah kulitnya, misalnya kayak gitu kan. Nah, Anda datang nih, siapa lagi ya wanita yang hari ini akan saya bantu agar supaya dia bisa lebih cantik lagi. Siapa ya perempuan yang akan saya bantu supaya hubungannya dengan suaminya jadi lebih harmonis. Siapa ya orang yang saya bantu yang kualitas mobilnya jadi lebih baik, misalnya Anda punya bengkel misalnya. Nah, kalau intentionnya itu, nah itu akan cepat banget connect dengan bawah sadar orang. Karena orang pada sejatinya itu, intention itu kayak yang kita tadi udah jelasin di awal, itu frekuensinya akan connect dengan orang yang dalam frekuensi apapun. Baik itu orang yang sedang galau, orang yang sedang baik-baik aja gitu, itu akan connect. Izin ya, saya sambil sebentar ngecas dulu laptopnya. Mohon maaf, dibantu ngecas. Ya, oke. Nah, teman-teman, itu yang pertama ya, intention. Nah, yang kedua adalah tadi respect. Anda akan cepat sekali dekat, akrab sama orang kalau Anda punya rasa saling menghormati. Jangan mentang-mentang Anda yang paling hebat, Anda yang paling kaya, Anda yang paling segalanya gitu. Terus Anda ngerasa bahwa semua orang itu, wah udahlah. Kalau Anda udah ngerasa Anda yang paling benar, Anda yang paling hebat, itu walaupun awalnya itu hubungan sudah terjalin, itu akan putus koneksinya. Ya, karena apa? Karena nggak adanya saling harga menghargai. Nah, respect itu penting banget dari awal. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini state of mind. State of mind itu apa maksudnya? Ada yang tahu state of mind? Boleh sharing dong kalau ada yang mungkin bisa berbagi pendapatnya. State of mind itu apa? Ada yang pernah dengar? Gampangnya gini deh, state of mind itu adalah kondisi pikiran dan perasaan kita pada saat bertemu dengan orang itu. Nah, ya emosi seseorang. Iya. Jadi itulah state of mind itu. Jadi kondisi pikiran kita, perasaan kita pada saat kita bertemu dengan orang itu sangat berpengaruh terhadap kualitas orang itu nanti bakal percaya sama kita apa enggak. Gitu. Ya. Nah, ketika Anda merasa bahwa saya ingin bertemu dengan orang itu, dan nantinya orang itu akan senang menerima saya, dia akan merasa beruntung bertemu dengan saya, dan saya juga happy ketemu sama dia, dan saya merasa saya beruntung ketemu dengan orang itu. Nah, itu namanya state of mind. Ketika Anda membayangkan bahwa ini adalah pertemuan pertama saya dengan dia, dan saya merasa beruntung sekali bisa bertemu dengan dia, dan dia juga akan mendapatkan manfaat banyak dari saya, karena saya akan memberikan hal kebaikan yang akan saya berikan kepada dia banyak banget. Saya akan bantuin dia, saya akan nolongin dia. Kalau Anda udah bangun hubungan kayak gitu di dalam diri Anda sendiri dengan orang itu, maka akan semakin mudah untuk Anda bisa akrab dengan dia. Saya mau kasih tahu nih satu rahasia nih. Dan ini luar biasa ya, khusus buat teman-teman malam ini. Biasanya ini saya share di kelas-kelas yang premium saya ya, di Persuatrik atau
kemudian di kelas-kelas yang lain itu saya share. Bahkan mungkin hanya jenis-jenis training tertentu aja yang saya share ini. Ini saya dapetin dari Igor Ledakowski. Igor Ledakowski itu seorang ahli hipnosis, corporate hypnosis dari Inggris ya. Nah, Igor tuh pernah bilang begini, cara paling mudah untuk akrab dengan orang lain adalah dengan berasumsi bahwa Anda sudah akrab dengannya. Ini Igor Ledakowski yang bilang. Dan kita udah praktekin ini pada saat saya menulis buku Persuade Trick, cara mempengaruhi pikiran orang lain dalam waktu 7 menit atau kurang, itu saya praktekin ini. Jadi saya pergi ke mall, saya pergi ketemu ke tempat-tempat umum gitu ya, bertemu dengan orang-orang baru, dan saya langsung ngobrol sama orang itu. Sasaran saya cuma dalam waktu 7 menit, orang ini harus ketawa ngakak, dia mau kasih nomor teleponnya kepada saya, dan dia langsung mengatakan, kitanya udah asik banget ya, kita udah kenal lama ya, padahal baru ketemu ya. Nah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Saya sudah berasumsi terlebih dahulu dalam pikiran bawah sadar saya, bahwa saya sudah akrab dengan orang itu. Dan kawan-kawan tahu nggak? Bahwa kalau Anda mau ketemu sama orang, itu pertemuan itu sebenarnya sudah terjadi 2 kali. Setiap Anda bertemu sama orang, apakah itu prospek, mitra bisnis Anda, calon investor Anda, calon jodoh Anda, calon mertua Anda, misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya Anda udah ketemu tuh 2 kali. Nah, pertanyaannya, pada saat Anda bertemu yang pertama itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Dan itu akan menentukan pertemuan Anda yang kedua. Oh, kapan tuh ketemunya? Pertemuan yang pertama itu terjadi di dalam pikiran Anda. Dan pertemuan kedua adalah ketika Anda bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan dia. Maksudnya gimana? Coba cek. Anda mau datang nih, mau lamaran. Siapa di sini yang masih jomblo? Ada? Malu ngaku-ngaku. Ngaku aja. Siapa tahu di sini nanti ada ketemu jodohnya. Ada nggak di sini yang mau ngelamar? Wah, Mas Febri senyum-senyum nih. Ini jomblo atau udah ada pasangan nih? Wah, ketawa. Mas Febri, boleh dong unmute dulu. Udah nikah belum? Belum, Coach. Belum? Wah, Belum. langsung praktekin nanti nih tekniknya. Siap, Coach. Oke, sip. Nah, ada lagi yang raise hand ini ya. Ada yang jomblo juga nih. Nah, teman-teman, misalnya nih Anda mau ketemu nih sama calon mertua, mau ngelamar misalnya gitu ya, mau ngomong nih. Apa yang ada dalam pikiran Anda pertama kali? Yang muncul dalam bayangan Anda? Waduh, nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau ternyata dia cari orang yang kaya gimana? Waduh, kalau kamu cari yang cowok yang kaya, ganteng, aku mundur deh. Tapi kalau kamu cari cowok yang setia, aku terdepan, gitu ya. Oke. Nah, bayangan apapun yang muncul dalam pikiran Anda itulah pertemuan pertama Anda dengan orang yang mau Anda jumpai. Visualisasi, imajinasi Anda itulah pertemuan pertama Anda dengan orang yang mau Anda jumpai itu. Maka pastikan bahwa di pertemuan pertama itu, Anda setting dulu. Ya, seperti apa yang Anda inginkan nanti ketika benar-benar ketemu dengan orang itu. Dan itu sangat berpengaruh, karena apa yang kita imajinasikan, apa yang kita visualisasikan itu, nanti akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita, yang direspon oleh seluruh bagian-bagian tubuh kita, ya, yang nantinya ketika dia bertemu betul-betul, otaknya udah bilang, ini kan udah pernah kejadian nih, seperti ini filenya, dia munculin. Nah, kalau yang dimunculin negatif, biasanya respon realnya juga akan negatif. Anda akan jadi grogi, Anda akan jadi tiba-tiba blank, nggak bisa ngomong, gitu ya, karena programnya negatif. Tetapi kalau programnya positif, yang muncul dalam pikiran Anda positif, bayangannya positif, insya Allah nanti pada saat Anda bertemu dengan orang itu juga positif. Maka kalau Anda mau cepat dekat, cepat akrab sama orang, asumsikan dalam pikiran bawah sadar Anda memang benar-benar udah dekat sama orang itu. Tapi bukan SKSD ya, atau SKSD. Sok kenal, sok dekat gitu ya. Bukan kayak gitu, nggak lebay-lebay gitu juga. Tapi Anda betul-betul merasa bahwa saya udah punya hubungan baik nih dengan orang ini, dan saya datang ketemu sama orang ini dengan intention, dengan niatan, saya ingin berbuat kebaikan kepada dia. Saya ingin ngebantuin dia, nyelesain masalah. Gitu. Mas Febri, kira-kira nih mau dikasih tips nggak? Gimana caranya supaya ketemu orang itu, langsung orang itu seneng sama kita, gitu ya. Ya, Milan datang nih. Boleh, Coach. Boleh, Coach. Bisa ya, state of mind-nya nih settingannya gini nih. Ada banyak yang jomblo nggak ini ya? Tapi ini disclaimer dulu ya, jangan disalahgunakan ya. Karena kalau disalahgunakan bahaya ini nanti. Ya, intinya adalah ketika Anda ingin ketemu dengan siapapun, pastikan Anda hadir itu
dengan intention yang positif, yang powerful. Karena kalau Anda udah powerful, kalau dalam persuasive trick itu inner game. Teman-teman udah pernah belajar mungkin sebelumnya. Bagi yang belum, mudah-mudahan nanti kita bisa punya kesempatan untuk belajar persuasive trick bersama di kelas offline-nya ya. Ada inner game, ada identitas diri yang positif. Ketika saya mau ketemu sama orang misalnya, saya betul-betul ingin memberikan yang terbaik dari diri saya, dan yang itu nggak pernah didapatkan oleh mereka, orang itu, dari orang lain. Kalau misalnya kita mau datang, mau ngelamar orang, misalnya kayak gitu kan, ya kamu nggak akan dapetin laki-laki yang seperti saya nih. Yang lebih keren, lebih ganteng mungkin banyak, tapi yang cintanya seperti saya tuh nggak ada lagi yang lain. Wah, itu kalau kamu nolak saya, kamu yang rugi. Nah, itu keren tuh. Kalau Anda bisnis, misalnya, ya mungkin Bapak dapat harga yang lebih murah, mungkin banyak ya Pak ya. Tapi mungkin dengan layanan, kualitas, ya saya nggak yakin ada yang lain. Saya nggak tahu yang lain seperti apa, karena saya nggak ngurusin yang lain. Tapi yang saya punya, ya produk saya, layanan saya bisa jamin. Wah, kalau Anda punya keyakinan seperti itu, luar biasa. Kita nggak perlu jelek-jelekin orang lain, tapi kita yakin dengan apa yang kita berikan. Nah, itu orang langsung trust sama kita. Ya. Nah, itu kawan-kawan yang kita bisa lakukan untuk kita bisa bangun kedekatan, keakraban. Nah, ini teman-teman, ya tadi udah buat ya sebenarnya ini. Teman bicaranya siapa, konteks dan tujuannya apa, teknik-teknik yang akan gunakan apa, ya. Nah, ini 3 langkah, bangun kesamaan, tertarik dalam percakapan, tulus dalam hubungan. Ya, kawan-kawan boleh, bagaimana caranya supaya kita bisa cepat akrab dengan orang, cukup lakukan 3 ini. Pertama, bangun kesamaan, bisa kesamaan kata-katanya, gesturnya, bahasa tubuhnya. Ya. Kemudian yang kedua, Anda langsung tertarik dalam percakapan, Anda masuk dalam percakapan, Anda fokus, dengerin, active listening, hadir penuh, itu caranya. Dan yang ketiga adalah tulus dalam hubungan. Tulus dalam hubungan itu apa? Ya betul-betul tadi seperti tadi, intentionnya, ya kan, niatannya, kemudian state of mind-nya, dan Anda respect dengan orang itu. Ketika Anda melakukan 3 hal itu, insya Allah Anda akan dengan sangat mudah dan cepat bisa akrab dengan siapapun. Semoga ini bermanfaat. Saya Kodrisha, ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, Mas Henry, thank you. Sudah dipraktekkan 8 tahun yang lalu. Wah, keren, udah lama kali nggak ketemu sama Bang Henry ya. Dan sampai sekarang masih dipraktekin. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini udah jam 9.13, kita masih punya waktu ya. Berapa menit? 5 menit, 10 menit untuk tanya jawab. Boleh? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan close. Terima kasih atas pertemuannya. Cukup jelas ya. Oke, Pak Muhammad Farid, thank you. Oh, ini ada di chat. Senang bisa ketemu Bang Kodri, alhamdulillah. Senang juga Pak Ridwan. Yang lain, teman-teman. Kalau clear, berarti ada 3 ya, ada 3 hal yang kita pelajari malam ini untuk bangun keakraban. Mulai dari bangun kesamaan, kemudian masuk dalam pembicaraan dan tulus dalam hubungan. Ya, semoga ini bermanfaat, clear semuanya, alhamdulillah clear. Kalau memang ini ada manfaatnya, teman-teman boleh nanti di-share insight-nya di Instagram-nya kawan-kawan semuanya, dan jangan lupa nanti untuk tag Instagram-nya Quanta dan saya. Mungkin Kak Bianda boleh dibantu juga untuk di-share Instagram-nya supaya nanti kawan-kawan bisa memberikan insight-nya. Oke, terima kasih. Iya, nah ini sudah ada semuanya. Silakan ya. Nanti mohon supaya orang lebih banyak mendapatkan manfaat dari pertemuan kita malam hari ini, kita bisa sharing insight dari kawan-kawan. Oke, sebelum kita tutup, ya sekali lagi saya tanyakan apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya. Alhamdulillah semuanya sudah clear, jelas. Terima kasih atas pertemuannya kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Rabu depan dengan materi dan trainer-trainer, pembicara, coach, mentor yang keren-keren lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke.
Baik, terima kasih. Thank you ya semuanya. Terima kasih Bang Odi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mario, terima kasih. Apa kabar nih? Lama nggak ketemu. Ya Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, siap. Sampai ketemu lagi Bang. Sampai ketemu lagi. Bang Henry, terima kasih. Bang Tony, thank you. Bang Rizky. Bang Ida. Oke. Pak Syafudin, terima kasih. Baik. Makasih Pak ya. Sama-sama. Oke, kawan-kawan kita ya sama-sama kita tutup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.